Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Pratama, NIM 2019161059, kelas 1 Prodi 4B Pendidikan Seni Pertunjukan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktik lapangan Bina Satuan Siaga dan Penggalang. Yang pertama ada Bina Satuan Pramuka. Bina Satuan adalah menjadi instruktur dalam keterampilan kepramukaan tertentu pada perindukan siaga, pasukan penggalang dan ambalan penegak. Untuk penegak di siaga dan penggalang, sedangkan untuk penegak di siaga, penggalang dan penegak. Seorang penegak akan menjadi instruktur muda di perindukan siaga. Penegak akan membantu menyelenggarakan kegiatan kepramukaan di perindukan bersama pembina dan pembantu pembina siaga. Selanjutnya ada syarat penting dalam membina adalah, yang pertama adalah mengetahui sifat kejiwaan peserta didik, sifat-sifat anak usia siaga, penggalang, penegak, dan penegak. Yang kedua ada mengetahui keinginan atau kebutuhan peserta didik, mengetahui latar belakang, budaya, sosial, ekonomi peserta didik. Yang ketiga, pembinaan harus menarik minat peserta didik. Di sini materi pembinaan dapat dibungkus dengan lagu, tari, gerak, permainan, perlombaan, cerita, penugasan, bakti yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Cara membina siaga. Yang pertama adalah dilakukan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Yang kedua, membina siaga adalah fase awal dalam pendidikan, maka sifat-sifat pembina siaga yang tidak bisa dicontoh oleh anak usia siaga harus tidak dimunculkan di permukaan. Misalnya, pembina merokok, membentak-bentak, berkata jorok, dan sebagai berikut. Selanjutnya yang ketiga ada materi pembinaan banyak dibungkus sehingga menarik. Misalnya menceritakan sifat-sifat kepahlawanan yang perlu dicontoh dengan sosiodrama. Keempat, sesuatu yang khayal baik untuk memupuk imajinasi siaga, tetapi jangan dilebih-lebihkan. Cerita tentang parabel baik untuk siaga dalam abad modern ini baik apabila imajinasi tersebut dipadukan dengan teknologi. Yang kelima ada permainan perang-perangan tidak cocok untuk kejiwaan siaga. Yang keenam, siaga harus sudah diperkenalkan secara nyata bagaimana setiap hari berbuat kebaikan baik dalam hatian maupun melalui pesan pembina untuk melaksanakannya di rumah. Yang ketujuh ada untuk melatih kreativitas siaga otak belahan kanan, maka akan sangat baik bagi mereka ditugasi membuat lagu sederhana atau jingle, tarian, menulis pengalaman atau mengarang atau membuat yel-yel yang menyemarakan kasih sayang. Yang kedelapan ada kehidupan siaga itu ada di perindukan. Yang kesembilan, pembina lebih banyak ing ngarso sung tulodo. Selanjutnya ada cara membina penggalang. Yang pertama ada dapat menggunakan sebagian cara-cara membina siaga sifatnya situasional. Yang kedua, kegiatan yang menantang, pengembaraan seperti hiking, climbing, camping paling disukai penggalang. Namun demikian harus dipersiapkan dengan teliti faktor keamanannya dan tidak boleh terlalu sering dilakukan. Ketiga, kegiatan yang mengacu kedisiplinan sangat penting diberikan, misalnya berjenis-jenis PBB dan upacara. Reward dan punishment mutlak harus dilakukan dan ditegakkan kehidupan penggalang ada diregu. Oleh karena itu, kekompakan, kreativitas, dan disiplin beregu harus dipelihara. Selanjutnya ada pembina lebih banyak ing madyo mangun karso, di tengah-tengah membangkitkan kehendak dan semangat belajar atau bekerja. Selanjutnya ada sistem Among mewajibkan pembina pramuka untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinannya sebagai berikut kepada adik-adik siaga dan penggalang. Yang pertama ada ingat sosung tulodo, artinya di depan menjadi teladan. Yang kedua, ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun kemauan. Yang ketiga ada tut uri handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.